Nama saya Dwi Septianti Kusuma. Saya mengajar bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Kaimana yang terletak di Kampung Coa, Kaimana, Papua Barat. SMK Negeri 1 Kaimana jauh dari pusat kota. Setiap harinya saya harus menempuh jarak kurang lebih 300 km dari rumah menuju ke sekolah. Adapun jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Kaimana yaitu NKPI, Nautika Kapal Penangkap Ikan, APHPI, Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan, dan Multimedia. Situasi yang kami hadapi dalam proses pembelajaran terletak pada latar belakang dan juga minat belajar peserta didik. Kebanyakan peserta didik di SMK Negeri 1 Kaimana dengan orang tua bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Ditambah lagi, mereka memiliki sarana dan prasarana yang sangat terbatas untuk mengakses pengetahuan mengenai bahasa Inggris. Dari situasi tersebut membuat saya tertantang untuk mencari cara bagaimana membuat peserta didik saya memiliki minat dan juga ketertarikan untuk mempelajari bahasa Inggris. Dari permasalahan tersebut tentu saja saya memperhatikan dan juga mempertimbangkan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam mempelajari bahasa Inggris. Kami menerapkan kurikulum merdeka dengan status mandiri belajar pada fase E. Pada fase ini saya juga melakukan proses pembelajaran diferensiasi melalui teaching at the right level pada peserta didik. Dengan adanya diferensiasi pada proses pembelajaran peserta didik, guru dapat mengetahui apa saja yang dibutuhkan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Untuk menerapkan teaching at the right level, awal mulanya saya bekerja sama dengan guru bimbingan konseling untuk mengetahui latar belakang serta minat belajar peserta didik, khususnya dalam pelajaran bahasa Inggris. Kami mencari waktu luang di awal semester untuk melakukan asesmen diagnostik. Setelah kami mendapatkan hasil asesmen diagnostik non-kognitif, saya selaku wali kelas dan juga guru mata pelajaran bahasa Inggris melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk mencari tahu berada di level bahasa Inggris apa peserta didik kami. Asesmen ini bertujuan untuk mengetahui di level apa kebutuhan belajar bahasa Inggris peserta didik kami, sehingga saya mengetahui apa yang mereka butuhkan dalam belajar. Karena kebutuhan belajar setiap peserta didik berbeda-beda. Mungkin peserta didik A membutuhkan pelajaran mengenai grammar, bagaimana membuat kalimat, bagaimana membuat paragraf yang sesuai dengan tatanan bahasa Inggris yang benar. Akan tetapi belum tentu hal tersebut sama dengan apa yang dibutuhkan peserta didik B. Mungkin saja si B masih membutuhkan level penguasaan kosakata. Teaching at the right level memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Guru pun tidak dituntut untuk menyelesaikan materi-materi pelajaran dan memaksa peserta didik untuk belajar pada level yang sama. Karena sejatinya, apa yang guru inginkan belum tentu apa yang peserta didik butuhkan. Setelah melakukan asesmen diagnostik, saya membagi peserta didik berdasarkan kemampuan level bahasa Inggrisnya. Dari hasil asesmen tersebut, kemampuan peserta didik ada yang berada di level A2 elementary, A1 beginner, bahkan ada yang berada pada level lower than A1 beginner atau di bawah level A1 beginner. Saya berikan contoh pada proses pembelajaran materi reading. Untuk peserta didik yang berada di level A2 elementary, saya menyajikan teks bacaan dengan kalimat yang lebih kompleks dan pertanyaan yang mengandung komposisi soal higher order thinking skill untuk level A2 elementary. Untuk level A1 beginner, saya menyajikan teks bacaan yang lebih simple dengan pertanyaan lower order thinking skill.
Sedangkan untuk peserta didik yang berada di bawah level A1 beginner, saya menyajikan teks bacaan yang sangat sederhana tanpa soal yang harus mereka jawab. Fokus saya adalah mereka dapat mengenal huruf English alfabet terlebih dahulu, kemudian dapat mengeja kata dengan baik, dan setelah itu menyebutkan kata dilanjutkan dengan membaca kalimat. Pada awalnya saya merasa bahwa Miss Dwi membedakan kami sesuai dengan kemampuan kami dalam belajar. Awalnya saya mengira anak yang pintar akan berkelompok dengan anak yang pintar juga. Kemudian yang tidak terlalu pintar dengan yang tidak terlalu pintar juga. Ternyata hal tersebut salah. Miss Dwi membedakan kami karena ingin membimbing kami lebih dalam lagi sesuai dengan kebutuhan belajar kami. Saya merasa senang belajar bahasa Inggris dengan Miss Dwi. Saya mendukung sepenuhnya pembelajaran diferensiasi yang berpihak kepada peserta didik dan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Tantangan dan hambatan dalam proses belajar peserta didik akan dapat dengan mudah dipecahkan apabila terus berusaha, karena sesungguhnya selalu ada jalan bagi orang yang mau berusaha. Ayo terapkan teaching at the right level dalam proses pembelajaran. SMK bisa! SMK hebat!